Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita udah ada di Kota Malang dan rencananya hari ini saya mau ketemu dengan Ibu Tias atau Om Matias. Nah, siapakah Om Matias itu? Ikuti terus video saya selanjutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oma. Teman-teman, pagi ini kita udah sampai di rumah Ibu Tias. Saya sih panggilnya Om Matias karena apa? Karena memang Oma ini masih family sama saya. Nah, kita perkenalkan dulu nih Om Matias sama teman-teman. Nah, ini Om Matias. Jadi teman-teman, saya harus ceritakan dulu Ibu Tias atau Oma saya ini, Om Matias. Beliau adalah terapi urut. Jadi nanti kita mau tanya-tanya apa aja sih pengalaman Oma atau apa aja yang Oma pernah tangani selama urut ini, dan mungkin teman-teman nanti bisa mendapatkan informasi yang lebih banyak. Mudah-mudahan juga video ini bermanfaat apabila ada tetangga, saudara, atau teman-teman sendiri membutuhkan pertolongan Oma. Nah, Oma, saya mau tanya-tanya ya. Oma di sini, Oma duduknya. Di situ biar lebih dekat sama Oma nanti. Di situ. Oma, nama lengkap Oma tuh siapa sih Oma sebenarnya? Pangripuring Tias. Pangripuring Tias. Itu dipanggilnya Ibu Tias. Dipanggilnya Ibu Tias, teman-teman. Boleh sebutin lagi Oma alamat lengkap di sini apa? Jalan Teluk Pelabuhan Ratu, Gang 1, RT 6, RW 1, Arjosari, Ya. Malang. Oke, jadi teman-teman, rumah Om Matias itu ada di Malang, di Arjosari. Nah, nanti teman-teman Posisinya di belakangnya taman di Kendedes. belakang Taman Kendedes. Kendedes. Seperti itu teman-teman. Oke, Oma usia berapa sekarang Oma? 67. Oma nih usia 67. Oma udah berapa lama Oma mijit atau terapi urut ini Oma? Dulu dari tahun 86 sudah mulai, cuma antar teman kantor gitu, kantor suami gitu. Terus setelah almarhum nggak ada, baru ke Malang ini. Dulu di Bali seminggu, Lombok seminggu, Jakarta seminggu, Malang seminggu. Oh, berarti Oma udah dari tahun 86 ya. Jadi sudah lama Oma menggeluti terapi urut ini. Jadi memang Oma ini alhamdulillah mempunyai keahlian teman-teman. Ini juga berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oma bisa mengobati orang melalui terapi urut ini. Oke. Oma, saya tanya sedikit ya Oma. Dulu almarhum Opa tuh kerja di mana sih Oma? Di Departemen Luar Negeri. Nah, waktu saya belajar pijit itu pas tugas di Jepang, di Kobe posisinya. Oh begitu. Jadi almarhum opa kami itu dulu
kerja di Departemen Departemen Luar Negeri, dan Oma sempat tinggal di Jepang ya Oma ya? Iya, 4 tahun. 4 tahun di Jepang. Di daerah Kobe. Di Kobe, oke. Oma, saya mau tanya nih Oma, saya agak penasaran sedikit gitu ya. Oma ini kan belajar mulai dari di Jepang, ngurut. Boleh diceritain lebih detail lagi Oma? Oma dapat ilmu urut ini bagaimana dan dari mana, seperti apa gitu Oma? Kan dulu waktu diajak tugas itu kan mendadak. Terus Di saya Jepang itu Oma? di Kobe itu. Terus 4 hari saya enggak betah karena orang Jawa di sana, jadi makan nasi nggak ada. Oh Terus, iya iya. 4 hari aku nggak betah, terus bilang saya tak minta pulang aja kan. Terus itu ada orang Jepang minta diajarin bikin soto, terus saya ajarin, terus gantian dia memberi ilmu saya untuk pijit ini. Oh, Gitu. berarti itu orang Jepang asli Oma yang Iya, ngajarin? Jepang asli yang dulu pernah jajah ke Indonesia. Oh gitu, berarti Umurnya sudah 70 ke atas. waktu diajari orang itu umurnya Sudah 70 ke atas. 70. Ngajarin. Itu kenalnya dari mana Oma? Dia datang ke kantor konsulat, Mm-mm. terus kepengen tahu rumah yang saya tempati. Oh, oke. Jadi mulai sejak itu Oma belajar terus. Terus diajarin terus tiap seminggu sekali. Oke. Waktu sebelum pegang orang saya sudah dilatih pernafasan dulu. Oh, jadi bukan hanya urut kosong gitu ya Oma, jadi ada latihan pernapasan. Lama itu sampai 6 bulan. Oh gitu teman-teman. Jadi itulah sekilas bagaimana Oma mendapatkan ilmu urutnya, seperti itu teman-teman. Nah Oma, saya masih penasaran banget nih. Oma itu kalau ngurut pakai alat atau bagaimana caranya gitu Oma? Enggak pakai alat karena dulu latihannya pernafasan, jadi di pupuknya di jempol 2 ini. Oh gitu. Berarti tidak Pakai menggunakan jempol, alat, enggak. hanya menggunakan Jempol kiri kanan langsung. kiri kanan. Oke. Nah Oma, sekarang saya mau tanya lagi. Orang yang datang ke sini ini umumnya keluhannya apa aja sih Oma? Ini tangan yang nggak bisa diangkat, Oke. mau sisiran nggak bisa, itu ya sebentar sudah sembuh gitu. Terus apa lagi Oma? Akhirnya ya semua penyakit. Oh, jadi Cuma yang nggak dipijit itu yang bengkak semua dari kaki sampai ke perut bengkak, mata bengkak itu nggak dipijit gitu. itu diapain Oma? Nggak Oma nggak pijit itu? Nggak pijit karena kalau bengkak memang nggak boleh, ajarannya begitu. Oh, Kalau oke. bengkak seluruh badan nggak boleh. Kalau bengkaknya hanya sebagian bisa diterapi. Jadi kalau ada yang jatuh, Keseleo. orang yang stroke bisa Oma? Iya, stroke juga. Stroke, oke. Gimana kalau ada yang mau program hamil gitu Oma? Itu ya nurut orangnya, nggak cuma sekali, ada yang 4 kali, ada yang 6 kali. Oh, jadi memang setiap keluhan itu ditangani Oma sesuai dengan penyakitnya, teman-teman. Berapa kali harus datang? Oma juga melihat perkembangan dari hasil urut Oma ya, berarti Oma ya. Seperti itu teman-teman. Jadi mungkin kalau teman-teman ada tetangga atau teman-teman sendiri atau family butuh bantuan, siapa tahu cocok dengan Oma, insya Allah ada pertolongan Allah melalui tangan Oma. Jangan ragu teman-teman, nanti alamatnya saya taruh di deskripsi ya. Alamat Oma di mana, seperti itu. Nah Oma, selama ini Oma yang pernah Oma tangani, itu yang paling jauh dari mana sih Oma datangnya Oma? Ada yang dari Binjai, itu suami istri dokter. Oke. Terus dari Jambi pernah ada, dari Lampung pernah ada, Jogja, Madiun, Surabaya. Iya, jadi bukan hanya di daerah sini aja ya Oma ya, udah Jadi, dari bukan hanya Malang dan sekitarnya. Malang dan aja. sekitarnya ya. Oke. Jadi teman-teman memang sudah banyak, dan ternyata orang yang pijit itu nggak hanya di daerah Malang dan sekitarnya, itu cukup jauh.
ternyata udah banyak juga mungkin dari mulut ke mulut tahu Om Matias. Nah, akhirnya datang ke rumah Om Matias ini untuk terapi seperti itu. Ya karena tahu hasilnya terapi, jadi banyak dari mulut ke mulut. Iya. Oma, ini saya mohon maaf, saya mau tanya yang agak lebih mendalam, Oma. Kalau orang urut di sini itu bayarnya berapa, Oma? Saya dari mulai awal di sini itu orang memberi Rp2.000 sampai ada yang bawa dulu itu gula segala macam. Lama-lama orang-orang itu yang mengatur sendiri sampai sekarang ini. Kalau orang datang memberi 100, kalau tetangga ada yang 75, tapi kalau dipanggil di sekitar Malang ini 150 gitu. Oh gitu, jadi teman-teman prinsipnya mungkin Oma sih tidak memberikan tarif khusus, hanya kebiasaan orang-orang dan yang sudah tahu itu sekitar 100 sampai 150 seperti itu. Seperti itu ya Oma ya. Lalu ini Oma, ini kan beberapa bulan ke belakang ini kan masa pandemi. Bagaimana sih Oma, apa yang Oma rasakan di masa pandemi ini? Saya selama 4 bulan ini kan menghormati protokol kesehatan juga pandemi ini, jadi enggak terapi. Nah di samping itu selama 4 bulan ini kok masker kok laku, saya membuat jahit masker. Oh gitu, jadi Oma buat masker teman-teman. Nah ini bisa dikasih lihat Oma contoh Ini maskernya. contohnya. Nah ini ada masker gini dari iya. kain katun. Nah, kain katun ini tuh. Ini laku Oma, Ya seperti ini ya. laku, tiap hari itu alhamdulillah laku orang ya. ngambil 15, 10 gitu. Oh ya Orang alhamdulillah yang Oma. terapi ngambil 5 gitu. Oke teman-teman, jadi Oma juga dalam masa pandemi ini selama tidak melakukan terapi urut, Oma membuat masker itu, dan alhamdulillah laku teman-teman. Oma kalau orang dipijit itu di Oma berapa lama sih Oma dipijitnya Oma? Tergantung si sakit gitu. Kalau cuma pusing ya duduk gitu. Tapi kalau jadi di sini Oma ya tempat di pijitnya. sini. Ini Kalau tidur. ya kalau punya penyakit macam-macam tak suruh tiduran, tengkurap dulu. Tapi kalau hanya pusing saya ambil tangan sama tengkuk. Oh gitu. Jadi tergantung dari sakitnya apa. Nah itu beda-beda ya Oma caranya ya. Itu. Jadi teman-teman, ini Oma lamanya juga ada yang kalau pusing hanya 10 menit gitu, atau yang habis kejang-kejang ya sebentar, tapi kalau penyakitnya banyak bisa 1 jam. Oh gitu. Gitu. Jadi tergantung dari penyakitnya seperti apa tergantung teman-teman. dari yang si sakit sendiri. Jadi di sini Ya, tempat Oma praktek. Sederhana. Ya, alhamdulillah. Jadi teman-teman, kalau mau ke rumah Oma itu patokannya kalau dari arah Surabaya ke arah Malang itu turun di Taman Kendedes. Ada Alfa belok kiri. Jadi setelah Taman Kendedes itu ada gang, yang di pojoknya ada Alfa, ada jalan masuk. Terus Nanti gang masuk 1 belok kiri. Masuk gang yang sebelah Alfa, nanti ketemu gang pertama, masuk lagi ke kiri, itu jalan kaki ke situ. Kalau naik motor masih bisa, kalau naik mobil parkir di depan. Kira-kira 50 meter. Di 50 meter. Jalan Pelabuhan Ratu Gang 1. Nomor 16. Nomor 16. RT 6 RT 6 RW 1 Arjosari Malang teman-teman. Oke, ini interview sama Oma udah selesai nih. Terus ada tambahan, kalau Ya, mau Oma. kesini harus WA dulu, takut kecelik. Oh gitu. Nanti saya taruh juga nomor WA-nya Oma.
di deskripsi teman-teman. Jadi sebaiknya WA dulu, takutnya Oma lagi pas keluar seperti itu. Kalau ini Oma, saya tanya satu lagi nih Oma. Kalau orang yang pernah mau berobat ini, apa dia layani setiap saat Oma bisa layani atau ada jam-jam prakteknya atau gimana? Ya makanya WA dulu, soalnya takut kalau hari ini sekian orang kan jadi ditunda besok gitu. Oh gitu ya. Jadi sebaiknya di WA dulu ke WA Oma sebelum kesini teman-teman. Tapi pernah ada yang malam yang kecelakaan. Oh, yang darurat Oma masih mau melayani teman-teman. Kalau hari-hari biasa cuma sampai jam 5 sore. Oh, hari biasa sampai jam 5 sore. Kecuali yang tabrakan itu malam diterima. Oh gitu. Seperti itu teman-teman. Jadi mudah-mudahan ini bisa jadi informasi. Yang mendadak, yang sakitnya mendadak itu malam ya dilihat juga orangnya. Oke teman-teman, interview sama Oma Tias sudah kita lakukan. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendapat banyak informasi dari sini dan bisa bermanfaat buat teman-teman. Untuk alamat, nomor telepon, nomor WA Oma bisa dilihat di deskripsi saya nanti teman-teman. Nah sekarang saya mau menikmati dulu liburan saya di rumah Oma. Nah, kebetulan nih teman-teman, Oma saya lihat ini ya Oma. Iya silakan. Nah, ini Oma nih ada pelihara kelinci juga. Jemurannya teman-teman. Ada kelinci itu dari depan. Kayak itu kelinci.